Ada banyak kejadian di mana ikatan rumah tangga menjadi retak karena alasan finansial. Dan ketika diselidiki, alasannya bukan melulu karena kurangnya pendapatan, melainkan karena kesalahan manajemen dan komunikasi keuangan yang buruk, sehingga berakibat pada kurangnya kepercayaan antar pasangan. Akibatnya, seorang suami menuduh istrinya terlalu boros karena uang belanja bulanan tidak pernah cukup dan selalu menyisakan utang setiap akhir bulan. Atau seorang istri menuduh suaminya berselingkuh lantaran tidak memberikan gajinya secara penuh kepada istri. Padahal, sang suami memberikan sebagian gajinya kepada orang tuanya. Sebagai imbas dari ketidakpercayaan itu, terjadilah cekcok di antara keduanya, lalu berakhir dengan perceraian. Untuk itu, agar rumah tangga kamu terhindar dari keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan masalah keuangan, sebaiknya kamu mengkomunikasikan urusan finansialmu dengan pasangan. Karena bagaimanapun, komunikasi finansial mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Dan berikut adalah 4 topik keuangan yang perlu kamu bicarakan dengan pasangan. Pertama, jumlah penghasilan dan pengeluaran. Topik keuangan yang satu ini merupakan hal yang wajib untuk dibicarakan dengan pasangan, mulai dari berapa penghasilan satu sama lain jika keduanya sama-sama bekerja, berapa kenaikan gaji, bonus, THR, dan lain sebagainya. Rencana pengeluaran perlu dibicarakan dan disusun bersama-sama, mulai dari pengeluaran jangka pendek hingga pengeluaran jangka panjang. Misalnya, pengeluaran belanja harian selama sebulan, pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, asuransi, tabungan, membeli rumah, dana pensiun, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar keduanya bisa mencapai tujuan keuangan bersama. Kedua, besaran utang. Topik yang kedua ini seringkali menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan ketidakjujuran. Misalnya, istri secara diam-diam mengajukan utang kepada teman atau tetangga, di mana kemudian teman atau tetangga itu menagihnya kepada suami. Hal semacam ini tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan kepada suami, yang pada gilirannya berakibat pada ketidakpercayaan suami kepada istri. Itulah sebabnya rencana atau kepemilikan utang harus diketahui oleh pasangan suami istri. Bahkan jika perlu, kepemilikan utang ini dibicarakan sejak belum menikah. Apakah calon suami atau istri punya hutang, mulai dari besaran, tenor, cicilan per bulan, dan seterusnya. Begitu juga dengan rencana pengajuan pinjaman, misalnya untuk mengambil KPR, pinjaman modal usaha, dan seterusnya. Dengan cara itu, keduanya akan terhindar dari kesalahpahaman. Dan sebagai bonusnya, ke depan keduanya bisa saling bahu-membahu untuk melunasi utang-utang tersebut. Ketiga, pembagian pengeluaran. Jika dalam satu keluarga hanya suami yang bekerja, maka sudah barang tentu segala kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab suami. Namun, bila suami istri sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan, maka perlu adanya peta pembagian pengeluaran. Misalnya, gaji suami sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan gaji istri digunakan untuk tabungan dan investasi. Dengan demikian, maka arah pengeluaran dalam rumah tangga tersebut menjadi jelas, yaitu setiap menerima gaji bulanan, suami langsung menyerahkannya kepada istri untuk memenuhi kebutuhan makan, membayar tagihan, membayar cicilan, biaya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan gaji istri langsung disisihkan untuk kebutuhan masa depan, seperti dana pensiun, tabungan, dan investasi. Keempat, memberi uang bulanan kepada orang tua. Masih banyak pasangan keluarga yang tidak hanya menanggung biaya hidup istri atau anak-anaknya saja, melainkan juga harus menanggung biaya hidup orang tuanya sendiri dan bahkan adik-adiknya. Begitu pula, masih banyak perempuan yang sudah menikah namun masih menjadi tulang punggung bagi keluarganya.
Hal semacam ini tentu harus dibicarakan dengan pasangan. Bahkan jika perlu, komunikasi tentang masalah ini dibicarakan sebelum pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan di kemudian hari. Selanjutnya, jika memberi uang bulanan kepada orang tua telah disepakati, tentukan berapa besaran nilainya, semisal 10% dan seterusnya. Dengan cara ini, kemungkinan untuk terjadi kesalahpahaman akan relatif lebih kecil. Itulah penjelasan singkat mengenai 4 topik keuangan yang wajib dibicarakan dengan pasangan. Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya.